Nah ini sebenarnya kita masuk nih kepada yang saya sebut sebagai neokolonialism. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di daerah-daerah pertambangan ini sebenarnya VOC semua. Kalau Bapak ngikutin cerita tentang Singsan Industry yang kolaps kemarin 8 miliar dolar karena dia short trade di London Metal Exchange, ini semua ini ada kaitannya dengan pembicaraan kita. Walaupun nanti sebenarnya spesifik di kasus JNI ini yang meninggal. Nah, pertama ya saya sebagai orang yang bergerak di dunia perburuhan puluhan tahun dan doktor saya itu bidang perburuhan dan saya pernah jadi buruh di pabrik kapal di Belanda di Rotterdam. Nah imajinasi saya tentang buruh itu adalah kalau saya bekerja di pabrik kapal di Belanda. Ketika saya mengecat kapal di lantai paling bawah, karena itu kan kapal ke atas, tapi kan kita turun ke terowongan paling bawah, kita pakai penutup hidung itu bukan anti bau masker biasa, tapi masker yang melindungi kita dari cat itu karena ketutup cat semua, bahan kimia dan lain-lain. Itu yang namanya di sana Pak. Itu buruh adalah raja. Itu saya ngalamin betul. Hari Jumat Jumat itu langsung pihak perusahaan itu ngemis sama saya. Menir dia bilang, bisa nggak besok lembur? Lembur itu di sana itu 2 kali lipat gaji langsung. Langsung gaji 2 kali lipat. Sebelum lembur kalau kita hari Jumat mau tambah 2 jam aja 1,5 kali lipat naik gaji. Kesehatan yang tadi semua itu APD itu disediakan semua lengkap di pabrik kapal itu. Jadi sebenarnya ketika saya membayangkan tentang masa depan Indonesia, sebenarnya buruh-buruh itu ke depan, ya itu memang harus mendapatkan kelayakan itu oleh sebuah bangsa yang di zaman VOC itu bisa menjadi perusahaan terbesar di dunia sampai saat ini. Bapak boleh Google, perusahaan mana yang pernah terbesar di dunia yang tidak terkalahkan kekayaan, itu VOC Pak. Hanya karena kekayaan kita. Tapi dia bawa, jadi dalam pledoinya Bung Karno di Indonesia menggugat itu, ditunjukkan oleh Bung Karno, VOC itu meninggalkan cuma 1/3 di Indonesia ini. Nah ini smelter ini dan kawan-kawannya penguasa nikel, ya, boksit dan lain-lain nanti. Ini Pak, kalau menurut Faisal Basri, ekonom yang paling ideal di Indonesia dari University of Indonesia, itu cuma 10% dia bilang Pak. Bapak boleh lihat Faisal Basri. Nah kalau zaman VOC itu 30%. Jadi sebenarnya apa yang mau ditinggalkan? Kita bicara bangsa ini, ya sudah merdeka 70-an tahun, ini sebenarnya bicara tentang cuma satu hal aja Pak yang belum selesai. Itu soal redistribusi. Ini ada teman-teman buruh sekarang ini teraniaya, Komnas HAM sudah merilis hari ini bahwa ada pelanggaran HAM, Komnas HAM loh bukan saya, Komnas HAM pelanggaran HAM, kemudian serikat-serikat buruh, kemudian Menteri Tenaga Kerja, kemudian Mahfud MD, semua itu suaranya udah sama, kita minta refleksi. Makanya saya bilang itu imajinasi saya bagaimana problem pokok ini, kalau yang masuk investor Cina, Pak Karni, ini gini Pak, salah satu kelemahan dari Cina ini adalah dia tidak kompatibel pada ILO. Tidak ada serikat buruh di Cina sana. Nah ketika dia datang kemari, memang dia kerepotan karena kita ini semenjak Orde Baru sudah mengembangkan yang disebut hubungan industrial Pancasila. Kalau misalkan tadi pikiran dari Anda tadi misalkan bagaimana Cina ini bisa buruh-buruhnya itu beradaptasi dulu. Sebenarnya dulu udah diatur Pak. Dulu udah diatur di peraturan-peraturan menteri yang lama dan itu yang dihilangkan. Ya misalkan orang harus belajar bahasa dulu. Kenapa orang-orang Korea itu Pak sekarang banyak di UI belajar bahasa Indonesia? Kenapa orang-orang Cina nggak mau? Ini kan problemnya kan kita diskriminasi. Orang Jepang belajar bahasa Indonesia, orang Korea belajar bahasa Indonesia, orang Inggris belajar bahasa Indonesia. Ini orang Cina masuk langsung yang kata Bung Saididu tadi, masuk langsung plek kerja. Pembangunan pelabuhan atau jetty itu udah sekitar 80-90%. Dan yang lainnya kemudian akan kita coba selesaikan konstruksi fisiknya di akhir tahun 2023 ini. Smelter ini akan menjadi bagian penting
dari ekosistem electric vehicle yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam PAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang sehat. Di episode ketiga tentang Morowali, saya mencoba mencari tahu adakah perbandingan di luar Morowali, tapi dengan resistensi permasalahannya yang kecil, dengan persoalan yang kecil, tidak karpet merah, tidak saya sendiri, mengikuti aturan hukum di Indonesia. Saya menemukan perusahaan Freeport juga mengembangkan smelter di Kabupaten Gresik. Dan investasinya luar biasa, hampir 45 triliun, dan direncanakan 2024 dia akan running secara keseluruhan. Ternyata perbedaannya sangat jauh. Dia tidak mengeksplor orang dengan saya sendiri, ya kan? Peralatan APD-nya, alat pelindung dirinya cukup bagus, K3-nya berjalan. Dan mampu mensejahterakan masyarakat sekitar. Artinya lingkungan sekitar juga memperoleh dampak, dari UMKM-nya bergerak, ya kan? Terus yang didatangkan memang orang skill, dari luarnya skill, bukan under skill. Beda yang di Morowali, datang tenaga banyak, yang jelas buruh kasar, ya kan? Masuk saya sendiri, sampai pandemi pun dilewati, ya kan? Itu merupakan persoalan besar bagi bangsa Indonesia ke depan. Sementara kalau Freeport yang bikin, resistensinya kecil, dan dia punya standar K3 yang cukup bagus. Karena dia standar Eropa Amerika. Artinya Eropa Amerika selalu masalah kesehatan dan perlindungan pekerja itu sangat tinggi. Pertanyaan kenapa di sana bisa, di Morowali nggak bisa? Ada apa dengan itu? Dan apakah investasi harus mencontoh yang punya Cina? Bukan sesuatu yang bagus, dibagusin, atau minimal sistem hukum di Indonesia harus ditaati oleh semua investor yang masuk ke Indonesia. Kalau enggak, buat apa ada investasi besar, yang pasti lahan itu akan rusak lingkungan, dampak besarnya harus dipikirin, yang sering saya bilang di episode pertama, bagaimana dengan ketahanan negara. Karena sekali lagi, Cina masuk ini udah pasti, dengan tenaga kasar yang besar, buruh yang banyak. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini adalah ketika orang Cina berusia 15 tahun, dia wajib militer, maka dia punya skill militer. Sehingga nampak jelas ketika terjadi kerusuhan, bagaimana dia mempersiapkan diri, dalam waktu cepat dia punya senjata, dan terjadilah pembunuhan juga di tenaga kerja Indonesia. Sementara kalau kita lihat sama-sama, Freeport mendirikan pabrik yang besar, dan itu mungkin terbesar kali di dunia untuk nikel, gak bersuara, tapi sistemnya jalan. Perusahaannya kebangun dengan baik. Masyarakatnya juga bisa menerima. Artinya kita tidak melihat gelombang demo atau protes atau kerusuhan apapun di wilayah Kabupaten Gresik. Artinya program itu dijalankan dengan benar, investasinya benar, dan memberi manfaat yang sangat luar biasa buat masyarakat sekitar. Tenaga kerja dia merasa nyaman, ya kan? Lingkungan sekitar menjadi hidup dengan adanya usaha-usaha kecil yang karena jumlah pekerjanya yang diberikan sampai pada saat dia nanti berjalan hampir 10.000. Berarti aktivitas di Kabupaten Gresik juga akan bergantung daripada industri smelter yang dibangun oleh PT Freeport. Kenapa pemerintah tidak melihat itu secara keseluruhan, itu menjadi acuan buat investasi luar negeri masuk Indonesia. Karena ingat, sekali lagi saya ingatkan, bumi, air, tanah, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Salam PAS,
Forum Akal Sehat. Semoga dengan perbandingan ini menjadi acuan buat investasi Indonesia ke depan dan memberikan manfaat buat rakyat Indonesia, bukan asing, aseng, dan asong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.